Halo semuanya, ini video dibuat tanggal 18 Mei 2022 hari Rabu dan kayaknya udah lama banget gue nggak bikin video. Terakhir kayaknya di bulan puasa. Gue nggak ngecek, belum ngecek lebih tepatnya. Dan memang kenapa selama itu belum bikin video lagi karena memang kayaknya gue sendiri mencoba mengamati apa yang gue lakukan selama ini, yang dimana gue planningnya waktu itu adalah membuat video setelah lebaran, libur lebaran yang dimana itu tanggal 7 atau 8 Mei setelah pulang mudik. Rencananya Seninnya langsung bikin konten gitu, tapi ternyata tidak begitu karena memang satu dan lain hal. Kayaknya gua merasa gua itu kena yang namanya sindrom perfeksionis gitu. Jadi kalau misalnya mau membuat sesuatu apapun itu dalam bentuk konten, entah itu reels, entah itu TikTok short, bahkan konten kayak gini, gue ngerasa gue harus membuat dengan sebaik mungkin dan seproper mungkin. Padahal yang namanya perfect itu nggak ada gitu, karena memang ya siapa orang pertama kali nyoba langsung perfect. Cuma ketika berjalannya waktu, ketika lu mencoba menjadi lebih baik ke depannya, ya lu akan mendapatkan konten-konten yang lebih berkualitas. Memang seperti itu konsep dasarnya. Gue tahu hal tersebut gitu, tapi karena gue kayaknya terbiasa ngomong berdasarkan data dan fakta, jadi sebelum gue membuat konten, yang ada dalam pikiran gue pertama kali adalah mencari ilmu-ilmu terkait editing, terkait konten apa yang akan dibahas, ilmu apa yang akan diomongkan, dan berbagai macam hal lainnya. Ini sebenarnya gue pribadi sudah punya beberapa buku. Ini buku daily yang akan gue gunakan untuk mencatat kegiatan gue tiap hari, sedangkan buku-buku yang gue pelajari ada di sebelah sana, yang mirip-mirip kayak gini juga konsepnya gitu. Dan kenapa masih manual? Karena memang kalau misalnya lu nulis secara manual dan komputer, itu terasa bedanya. Jadi kalau misalnya gue nulis itu biasanya gue tulis dulu sebagai manual, terus gue tulis dulu lagi di komputer, sehingga kalau misalnya gue mau baca secara online gue juga bisa, biasanya pakai Notion. Dan juga gue melafalkan lagi sebelum menghafalkan itu semua. Nah, karena gue udah melakukan 3 step itu, gue sudah, kasarannya, hal sederhananya adalah gue udah hafal di luar kepala terkait teorinya. Terkait teorinya. Gue kan mikir gini ya, kalau misalnya kita mau membuat sesuatu kan minimal tahu teorinya ya. Tapi ketika kita tahu sebuah teori, lama-lama kita belajar lagi teori-teori lagi yang lain, sehingga membuat kita lebih advance daripada sebelumnya. Lebih, ya lebih pintar lah kasarannya dalam hal teori. Tapi itu kalau nggak salah ada sebutannya, kalau nggak salah gua lupa ya karena HP gua lagi di charge gitu. Lu coba googling sendiri, yang dimana orang itu kalau kebanyakan teori makin lama makin tidak merasa pede untuk membuat sesuatu karena dia merasa kecil gitu. Jadi kayak teori nggak jadi apa-apa gitu, cuma dalam otak doang gitu. Nggak salah, karena memang kalau misalnya kita membuat sesuatu tanpa ada teorinya, tanpa ada landasannya, ya nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Tapi karena kebanyakan teori, ya nggak kemana-mana. Itu yang terjadi dengan bokap gue juga gitu. Terlalu banyak teori, terlalu banyak yang dipertimbangkan, sehingga bokap gue ya udah pintar di teorinya, padahal fakta di lapangan tidak seperti itu. Kenapa gue ngomong soal bokap gue, kayak karena memang pengalamannya dari bokap gue juga. Dan kayaknya karena gue memang anak kandungnya, dan gue punya sosok figur seperti bokap gue, ya gue awalnya berpikiran seperti bokap gue gitu, mengumpulkan teori, tapi ternyata terjebak di situ. Jadi makanya sekarang gue mencoba untuk membuat video, sehingga gue merasa yang penting jalanin aja dulu kali ya gitu. Dan karena kan gini ya, gue ngomong secara jujur aja ya, karena memang gue ngeliat beberapa video konten di YouTube yang dimana dia beragam banget. Kalau misalnya lu lihat videonya Panji Pragiwaksono, dia memang cuma bermodalkan HP-nya dia. Ya memang HP-nya cukup bagus ya, iPhone 12, 11, I don't know. Tapi yang dimaksud dari dia adalah isi konten di dalamnya itu.
dia membuat video itu secara konsisten dalam jangka waktu tertentu, sehingga ketika dia memang membuatnya secara konsisten akan membuat sebuah komunitas yang benar-benar melihat, oh orang ini konsisten gitu, orang ini punya value di sini itu kayak gitu. Karena pada dasarnya kan yang dibahas adalah kontennya gitu. Sedangkan gue tidak masih belum bisa ke tahap konsisten tersebut gitu. Memang kan banyak orang yang bilang bikin konten mah gampang aja kayak Panji itu, gak usah terlalu banyak edit, langsung aja upload gitu. Kan yang masalah di konten, isinya apa, mau ngomong apa, begitu. Gue lihat lagi contoh yang lain selain Panji Pragiwaksono, kan dia memang sudah banyak referensi ya. Dia adalah definisi yang ada teori dan juga ada prakteknya. Kayaknya dalam otaknya dia adalah, ya lu belajar teorinya, lu belajar ada teorinya, lu belajar sampai secara detail, lu ngerti, tapi lu langsung praktekin terkait teori tersebut. Ketika di lapangan, ilmu lu akan lebih berkembang lagi, karena tentu saja teori dan fakta di lapangan berbeda. Meskipun kalau ditanya soal data, tidak jarang tidak sesuai. Gue kan sebenarnya belajar public speaking juga ya di videonya TEDx gitu. Gue ngeliat di TEDx beberapa video-video yang lama, bagaimana dia membawakan pembicaraan, bagaimana dia menyampaikan materi, bagaimana dia menyampaikan isu-isu terkini dan juga sedikit selingan-selingan, sehingga ketika penontonnya melihat tidak merasa bosan. Ya gue kadang, gak jarang sih, gue pengen seperti mereka gitu, karena anjir keren banget orang-orang kayak gini nih, dan mereka ngomong memang ada isinya gitu loh. Dan akhirnya selain gue belajar di TEDx, gue juga belajar lagi, pokoknya dari dua ini ya, TEDx Panji, gue belajar lagi dari Agus Leo Halim, yang dimana gue selalu bilang, ini orang Agus Leo ini nggak sempurna gitu. Gue tahu dia itu banyak PR-nya, banyak yang anjir nih orang apa banget sih, nih orang kenapa sih kayak gitu, nih orang gimana sih gitu. Tapi ketika gue lihat lagi dari video awalnya hingga videonya yang terbaru, sangat-sangat jauh perkembangannya, sehingga dia bisa sampai ke titik yang sekarang ini. Gokil sih. I mean like the real definition of, lu kalau misalnya kerja keras secara konsisten, ya lu akan sampai ke tujuan lu gitu. Ya memang mungkin karena gue kebanyakan referensi bacaan dan lain-lain, sehingga gue kalau ngomong berharapnya tidak asal bunyi gitu. Gue akhirnya berakhir menjadi merasa seperti perfeksionis begitu. Ya mungkin kedepannya gue gak akan kebanyakan teori ya. Jadi kayak misalnya gue dapat teori A, gue langsung praktekin, gue dapat teori B langsung praktekin, dapat teori C, gue langsung praktekin. So, gue ngomong ini nggak pakai skrip, belum pakai skrip, karena memang melatih gue untuk ngomong dalam jangka durasi panjang. Ternyata bisa ngomong juga, karena udah lama nggak ngomong selama sepanjang ini tanpa lawan bicara. And I feel so freaking amazed. Wow. Gue kira nih kalau misalnya gue lagi ngomong akan tiba-tiba ada azan, karena gue ngerekamnya jam 2.30, sekarang 2.40, berarti ya 2.30 lah. Karena gue mikir akan ada azan di tengah-tengah gitu, gue takutnya gitu dan bakal salah, ternyata enggak. Ya mungkin karena terlalu overthinking dan perfeksionis, so wajar. Tapi kayak gitu aja dulu ya video hari ini. Gue minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, minal aizin wal faizin. Gue akan lebih sering bikin konten yang dimana ada teorinya dulu, setelah mikir langsung upload, udah gitu aja. So see you guys in my next video and bye.